Halo teman-teman, kali ini aku ada di stasiun Bekasi Timur dan akan menuju ke Terminal Poris Tangerang. Jaraknya cukup jauh, sekitar 60 km melintasi wilayah DKI Jakarta. Ditempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan menggunakan komuter lain. Dan harus transit 2 kali alias ganti kereta di stasiun Manggarai dan juga stasiun transit Duri. Setelah 1,5 jam perjalanan, aku turun di stasiun Batu Ceper yang lokasinya berada di depannya Terminal Poris Pas. Halo teman-teman, siang ini aku ada di Terminal Poris. Sekarang masih jam 1. Aku rencananya mau naik bis Santika yang sleeper Dream Coach yang warnanya hitam itu dari sini menuju ke Semarang. Karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 jam sebelum bisa berangkat, aku mau keliling dulu di Terminal Poris ini. Dan oh ya, sebelumnya aku mau ngambil tiket dulu di loket yang tiketnya udah aku ambil, yang udah aku beli beberapa hari yang lalu. Untuk tiketnya aku pesan melalui WhatsApp dan pembayarannya bisa melalui transfer teman-teman. Hari H kita tinggal ambil tiket fisiknya aja, nggak susah kok untuk nyari tempat agennya Santika. Letaknya berada di sebelahnya agen PO Agramas di Terminal Poris ini. Ini dia teman-teman tiketnya tiket sampul kayak gini. Walaupun aku pesennya online masih dapat tiket sampul gini. Dan pesennya tuh onlinenya via WA teman-teman ya, bukan via aplikasi. Jadi masih bisa dapat kayak gini dan nomornya aku cantumin di bawah ini untuk pemesannya. Harga tiketnya 390. Kalau hari normal itu sekitar 300 pas karena ini tanggal 18 Maret 2022 menjelang arus mudik. Jadi harganya pada naik semua. Ini aku kebagian harga 390 dan kursinya kursi 5A nggak jadi depan. Nggak apa-apa lah. Bisnya ini berangkatnya sekitar jam 2:30 atau mungkin jam 3 teman-teman ya. Dan ini masih ikut jalan-jalan di sini. Bisnya masih di parkiran, masih di cuci, belum kesini. Mungkin kesini jam-jam 2-an gitu ya teman. Dan ini adalah kondisi Terminal Poris. Ini ada sinar demo tujuan Pagar Alam lewat berangkatnya. Di sini kalau jam segini itu kebanyakan bis-bis ke arah Sumatera ya. Itu ada bis NPM tujuan ke Padang, Sumbar. IM warnanya hitam tuh, nanti sore berangkat dari Sinarjaya. Terus ini ada Gunung Harta double decker. Harusnya Gunung Harta yang baru ya, yang double decker baru Mercy yang 8889. Tapi hari ini rolling yang 8889 yang Mercy ditaruh di Ciawi, yang Poris yang ini 8081 Volvo double decker pertamanya Gunung Harta. Ini ada Tiara Masnya rutenya ini ke Sumbawa. Terus ada Harapan Jaya bis 5 Poris Blitar nih. Mercy Osor 1836. Bener nggak kerja timnya nggak jadi tak beli. Terus setelah jam 8 udah nggak ada flight lagi, habis jamnya, habis tiketnya habis. Gue sih udah nggak aman. Biasa dia parkir yang belakang. Siang ini di Terminal Poris ngadem nih sama 2 penguasa Poris nih. Ini wakil kepala sekolah ya. Kepala sekolah kan Arkan, dia wakil kepala sekolah. Ada kepala sekolah TK Alporis. Muridnya dia. Aku jadi muridnya daftarnya gimana nih caranya?
Gampang. Gampang ya? Boris sering-sering. Oke, siap. Aku ngetrip kali ini sama Mas Reza Mengapa. Aku diajakin. Makasih. Oh ya tiket pun ini lho. Iya, Ini nih, terus kota anu nih. gampang. Iki jam rame porsi jam berapa biasanya Mas? Mulai dari jam 10. 10. Itu bis Sumbar. Bis Sumatera Barat. Sumatera Barat. Batasnya udah bis datang Sumatera Barat jam berapa? Jam 12. Tapi aku tadi jam 1 masih ada di situ NPF. Nah, karena ini penumpang lagi banyak ya. Jadi N ya. N N paling Sultan banyak. Sultan. Jam Oh, keberangkatan gitu. N paling banyak dari Poris. Bisa sampai 5 sampai 6 kalau rame. Oh gitu. Terus setelah itu bus ke arah Jawa Tengah. Buat Jawa Timur dulu. Jawa Timur dulu ya. Baru Jawa Tengah. Kayak Oh Madura. iya, jam 10 itu bareng sama Madura berarti. Si Sumbar bareng sama Madura. Madura jam 11. Datangnya kan ke sini ya Oh, jam 10 siap. toh. Datang ke sini jam 10. Rame tuh barisan jam 11 keluar. Oh berarti urutannya Sumbar dulu. Keluar dulu. Lalu bus-bus ke arah Madura. Lalu Banyuwangi, Jember Banyuwangi. Lalu Jawa Timur kayak Malang, Surabaya gitu. Terus yang belakangnya Muria. Terus yang paling sore Angkatan sore. Jogja mungkin ya. Ya, terus sama yang angkatan sore yang arah Surabaya kayak KYM. Oh iya. Gitu-gitu. Kayak yang tim TikTok Malami Sudiro juga malam ya. PBP Wonosoboan sore juga. Oh. Jadi sekarang bisa lagi parkir di belakang begitu ya. Sama nunggu yang dari Pasar Kemis, Rajek dan sekitarnya. Apa yang Ciledug? Ciledug nggak masuk. Nggak Pasar masuk. Kemis, Rajek paling Kota Bumi. Oh gitu. Masuk ke sini. Ini bis Harapan Jaya Scania K360, sasis langka nih K360 Comfort Shift, dan juga bodinya Scorpion X. Dia jalan SB05 Tangerang Surabaya. Dia jalan mana sih? Kota Bumi. Kayak keren lagi. Yang satunya juga sulit. NS62 ya kalau di sini ya. Yang satunya R4. Ini ada bus Garuda Mas yang berangkat nih. Masuk ke parkiran dia, rutenya Poris Bojonegoro. Dulunya Cepu Cepu Pulau Gadung. Sekarang pindah rute menjadi Poris Bojonegoro semenjak DD-nya yang baru ada. Karena waktunya masih cukup panjang, 1 jam lebih. Kita muter-muter dulu di bagian belakangnya Poris nih teman-teman. Tadi di sini itu ada Pandawa 87 yang sleeper Barcelona, Surabaya, Jakarta. Startnya dari Poris, tujuan akhirnya di terminal Bungurasi. Teman, ini sekarang udah jam hampir setengah 3, jam keberangkatan dari bis Dream Coach-nya PO Santika dengan rute Poris, Semarang, Kudus, Jepara. Nah, bisa ini warnanya hitam, livernya tuh simple banget, terus ada gambar-gambar ontanya gitu loh. Tapi ini warnanya polos gini aja, dari luar polos tapi dari dalam kelihatan wah gitu teman-teman. Dan bis ini tuh lahir di tahun 2021. Di sini masih belum ada 1 tahun, masih baru, masih fresh. Dan ketika jalan perdana pun langsung ditempatkan di rute Tangerang atau Poris tujuan ke Jepara PP. Keberangkatan jam setengah 3 dengan harga normal 300.000 karena ini harga tuslah. Jadi harganya 390.000. Di sini menggunakan sasis Mercy 1626, Mercedes-Benz OH 1626 dengan bodinya jelas 3 Dream Coach kayak gini. Dan dia ini udah full sleeper dalamnya. Terus ditopang dengan 1626 yang udah suspensi build up dari pabriknya. Bisa dikatakan bis ini tuh nyaman banget. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke dalam bisnya ini. Yuk.
Oke teman-teman, kita sekarang berangkat. Oh 6A, ini berarti kene harus kene. Oh iya, kene aku kene ya. Jam 3:04 Bisantika Sleeper Dream Coach berangkat dari Terminal Poris, Tangerang menuju ke tujuan akhir yaitu Jepara. Perjalanan sejauh kurang lebih sekitar 580 km ini ditempuh dalam waktu normal 10 hingga 11 jam perjalanan. Oke teman-teman, ini sekarang bisnya udah berangkat dari Terminal Poris jam 3:04 dan benar penumpangnya cuma 2 di Poris ini, jadi aku masih bisa leluasa untuk nge-review dari depan sampai ke belakang bis Dream Coach atau sleeper busnya milik Nusantika ini teman-teman. Sejarahnya ya, body bus ini tuh hadir di penghujung tahun 2020 menuju ke 2021. Bis ini tercipta karena inovasi ketika ada pandemi. Pasar tuh kala itu menginginkan bus yang nyaman, aman, sehat, dan terjaga antar penumpangnya. Makanya hadirlah bus seperti ini, bus Dream Coach yang mengusung tema kapsul bus. Bis ini tuh totalnya ada 22 seat, dan kalau dilihat itu sekilas ini kayak hotel kapsul yang ada di mana dulu yang pertama kapsul di Jepang kalau nggak salah ya, kayak gini, persis gini, asik banget. Ya walaupun Adi Putro emang agak terlambat ya untuk bikin sleeper bus, keduluan karoseri Laksana yang udah bikin duluan, tapi ada satu yang membuat nilai plus dari Dream Coach ini teman-teman, yaitu di kursi bawah ini, nomor 2B sama 1B ya di sini. Poin plus dari body Dream Coach ini dibandingkan suite kelasnya Laksana yaitu di bagian depan, kursi favoritku. Dulu kan aku sempat bilang, kenapa kok aku mid class itu sering seneng di atas, karena bisa lihat pandangan kiri kanan secara luas dan depan. Tapi sebenarnya view terbaik kalau kita pengen lihat perjalanan depan sama samping itu di bawah teman-teman. Makanya dengan hadirnya body Dream Coach ini, yang bagian bawah aku lihat ini bisa luas, ini menjadi nilai plus sih, karena kalau yang di switch class kan bagian bawah ini ketutupan sama pilar body, sedangkan ini loss tanpa adanya pilar, bisa lihat bagian samping dengan leluasa dan depan leluasa. Dan kayaknya akhir-akhir ini populasi Dream Coach ini menjadi lebih atau bus sleeper ini lebih banyak deh, soalnya kan orang sekarang itu udah beralih sih dari yang asal nyampe sama bus yang menawarkan kenyamanan lebih. Makanya populasi bis seperti ini tuh sekarang menjadi banyak. Teman-teman pasti tanya, kenapa kok aku nggak milih di sini kok malah di atas? Jadi saat ini tuh lagi musim lebaran. Aku mulainya angkutan mudik sekitar H-10, H-belasan. Itu tiga-tiga udah pada mahal pertama. Yang harganya biasanya 300, ini aku beli 390.000 untuk Jakarta ke Semarang. Selain itu apalagi ya, karena gini, kemarin aku belinya itu agak nggak terlalu jauh-jauh hari, ya cukup mendadak sih. Jadi aku dapat kursi yang tengah, barisan nomor 3, kursi nomor 5A sama 6A, di atas lagi teman-teman. Tapi nggak masalah lah, ya kapan-kapan kita remedi lagi, next time kita nyobain kursi yang bawah ini. Jadi ruang driver sama ruang penumpang itu dipisah dengan sekat ini teman-teman. Nah, keunggulan sekat ini apa? Selain membuat ruangan penumpang itu lebih privasi, bus nggak perlu lagi memberikan ruang smoking area di dalam kabin ini. Misalkan teman-teman atau penumpang ingin merokok, tinggal maju aja ke depan teman-teman. Selain hemat ruangan, juga membuat bus ini rasanya lebih privacy. Oke, sebelum kita ke belakang, kita lihat fasilitas apa aja ada di belakang. Jadi aku terkesan dengan kebersihan dari bus ini.
Jadi bus ini tuh kayak dikasih apa ya, karpetnya kayak karpet mie gini loh, karpet mie gini yang bikin kaki kita tuh nyaman kalau kita jalan. Selain itu juga ini dikasih rak yang fungsinya untuk menaruh sandal atau sepatu kita. Di samping juga ada tempat sampah, jadi di sini dipastikan kebersihannya terjaga. Ini kayaknya kita udah sampai di terminal Kalider. Oke, mungkin kayaknya penumpangnya naik dari sini, kita ke belakang aja yuk. Nah, ini tempatnya Mas Reza dan ini tempatku di sini. Kita seberang-seberangan kayak gini. Sebetulnya enak bawah sih, nggak perlu effort untuk naik, tapi karena habis ada cuman atas doang. Tukar ngisor, tapi nggak mungkin ya Wong ya. Mesti pilih ngisor ya. Kan misalkan lagi ngobrol kan enak di bawah gini. Di atasnya kayak rasanya wah lagi nyala lagi. Cocok. Nah ini teman-teman, kalau pas nyala nih keren ini. Warnanya bisa warna-warni gini. Bis ini udah berangkat dari terminal Kalideres. Ini masih macet di depan Kalideres dan bener loh, ternyata seat yang yang bawah depan itu udah diisi dari terminal Kalideres teman-teman. Sekarang kita bahas yang bagian ke belakang aja. Dari depan sampai belakang itu totalnya ada 22 sleeper kayak gini. Atau kita dibilang seat lah ya. Ya bisa seat ya bisa sleeper lah, terserah lah kayak gitu. Dengan ukuran yang sama dan view kaca yang sama juga teman-teman. Jadi adil. Oke, kita langsung aja masuk ke belakang aja. Nah ini, semakin ke sini semakin gelap nih, ditutup kayak gini. Yang bikin mewah dari Dream Coach itu ini loh teman-teman. Nah ini ada lampu backlightnya, ambient lightnya gini, warna biru sama warna merah. Ya, gini. Wah, asik banget ini. Dan toiletnya ada di sini. Ini toiletnya ini khusus untuk buang air kecil aja, nggak bisa untuk buang air besar, dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan seperti ini teman-teman. Tuh. Ya, kita langsung aja balik ke kursi gua aja. Di sini udah masuk tol, nggak tahu ampiran selanjutnya di mana. Dan sekarang aku mau membahas dari sisi fasilitas di dalam seat ini. Perjalanan dari Tangerang ke Jepara itu memakan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. Tapi waktu 10 jam itu teman-teman nggak bakalan bosan atau nggak bakal capek. Karena kita ada di sebuah kabin yang cukup nyaman dan mewah teman-teman. Ini ada seat. Seat ini ukurannya gede, jumbo, buatannya Aldila Malang. Ini bahan kulit imitasi yang lembut dan cukup empuk teman-teman. Dan di sini di Santika ini juga dipinjemin fasilitas on board seperti nih, ada bantal, lalu ada selimut. Selimutnya ini bed cover teman-teman, jadi tebel, standar bus-bus yang ada di daerah kawasan Muria Raya seperti Pati, Jepara, Kudus, Semarang dan lain sebagainya itu pakai bed cover seperti ini. Di depan sini itu ada audio video on demand di sini teman-teman. Misalkan teman-teman bosan bisa nonton film, bisa nonton atau ngeplay musik dari audio video on demand ini sesuka hati. Di sebelah kanan kita ini atau di bawahnya kaca itu ada cup holder, lalu di sini ada tempat tisu, dan ini ada colokan port USB yang digunakan untuk ngecas HP teman-teman, tapi nggak bisa untuk ngecas power bank teman-teman ya. Lalu ini ada reclining seat, yang reclining seatnya ini otomatis bisa maju, bisa ditekan ke bawah, bisa merebah, bisa maju gitu secara elektrik teman-teman. Jadi udah canggih bener ini. Dan tak lupa fasilitas yang cukup memanjakan penumpang, yaitu ada tombol di sini nih yang kalau kita tekan warna hijau ini berubah menjadi kursi pijat teman-teman. Kalau teman-teman capek pegel-pegel habis kerja naik di sini dipijetin kayak gini, aduh enak banget ya asli, juara. Lampu baca, jadi misalkan teman-teman bawa buku malam hari pas lampu gelap, baca diterangin sama lampu baca ini. Juga di sini juga ada lampu bacanya nih di sini, tapi masih mati sih, harusnya ini nyala. Lalu di atasnya lover ini kan dia pakai lover Jet Plus 3 terbaru, juga ada
charger USB-nya di sini teman-teman. Tadi kan kita udah bahas bagian bawah nih, yang nggak perlu effort untuk masuk ke dalamnya. Sekarang kita bahas bagian atasnya atau kursiku ini di sini, yang harus memerlukan sedikit effort untuk naik ke atas. Tapi nggak begitu kok, nggak begitu susah kok. Tapi kalau untuk orang-orang yang sepuh, orang yang lanjut usia, PR juga sih naik ke atas. Mungkin kalau ada yang di atas, yang di bawah anak muda mungkin bisa tukeran gitu. Tapi kalau anak-anak muda kayak gini aman sih. Naiknya gini, ini ada tangga gini kanan kiri, bisa naiknya kayak gini atau gini. Kalau aku lebih seneng gini sih. Nah gini, lebih effortless. Nah kayak gini, simple. Langsung bisa duduk kayak gini teman-teman. Enak nongkrong gini. Ini lagi daerah mana nih ya? Lepas tadi udah masuk tol, keluar lagi nggak tahu di mana. Sekarang udah mau jam 4. Oh ya, bis ini tuh kalau nggak salah servis makannya itu di rumah makan Kedung Roso yang ada di Brebes. Ini sekarang jam 4:09, kita masuk di terminal Grogol teman-teman, di Jakarta Barat. Ya dari teman-teman, suasana dari terminal Grogol di sore jam-jam segini, jam-jam 3, 4 sampai 5 ini jam-jam ramenya terminal Grogol teman-teman. Terminal itu kecil di pinggir jalan gede gini, tapi yang masuk itu rame, terutama bis-bis ke arah Muria seperti Jepara, lalu Kudus, Semarang, Pati dan sebagainya. Agen-agen di sini. Santika Dream Coach atau Sleeper Bus setiap harinya melayani rute Jakarta-Jepara dengan ampiran agen di barat, mulai dari Terminal Poris, Kalideres, Grogol, Priok, dan Mangga Besar. Nah setelah itu dia langsung masuk tol dan masuk ke rumah makan, jadi nggak mampir-mampir di sekitar Bekasi Timur ataupun Cikarang teman-teman. Dengan harga normal sekitar Rp300.000 sekali jalan. Sek, tak pikir-pikir dan tak inget-inget terakhir kapan ya aku naik Dream Coach seperti ini. Oh iya, waktu awal-awal body ini dikenalkan teman-teman, aku diajak road test sama Adi Putro sekitar akhir tahun 2020. Kala itu pakai unitnya PO Pandawa 87 dengan sasis yang sama, Mercy 1626 seperti ini. Wah lama banget ya, aku udah setahun lebih nih nggak naik Dream Coach. Dan ini adalah pertama kalinya loh aku naik Dream Coach untuk bis reguler. Sekarang udah jam hampir setengah 6 ya, hampir mau berbuka puasa. Posisi sekarang ini masih di daerah mana nih? Daerah Ancol, dekatnya Jakarta International Stadium. Nah ini kayaknya di sini tuh jalan terus teman-teman, nggak berhenti di pinggir tol atau nggak berhenti di rest area buat buka puasa. Jadi kita harus nahan dulu karena makannya jauh banget di Brebes, dari sini kurang lebih sekitar 3 jaman. Tapi tenang, tadi udah dibagiin snack teman-teman sama krunya. Nih, tak kasih lihat snacknya ya. Nah ini teman-teman snacknya teman-teman. Nah ini kayak gini, dikasih kantong plastik kayak gini. Kita buka isinya apa aja ya. Ini udah tak buka, udah habis semua. Sekarang kita lihat snacknya kayak gini. Kayak jajan-jajan makanan ringan semua nih teman-teman. Nggak ada rotinya. Tapi kira ada rotinya, ini ada kayak wafer atau astor gitu, kacang kayak gini. Jumlahnya 1, 2, 3, 4 sama yang manis ini. Dia asin semua, manisnya 1. Tak pikir ada kayak semacam rotinya gitu loh buat ganjil buka puasa. Ternyata nggak ada loh. Wah, ekspektasiku terlalu tinggi berarti ini. Juga ada dikasih ini, air mineral 600 ml. Nah
dengan harga normal 300.000 dan harga tuslah 390. Sedangkan kayak gini kok menurutku kayaknya kurang deh. Semoga kedepannya Santika bisa improve lah di bagian snack. Ya setidaknya enggak makanan ringan semua gini, ya setidaknya dikasih roti kayak atau gimana kayak biar lebih agak berat dikit gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, semoga kedepannya jauh lebih baik. Oke, sekitar 3 jam aku di bis ini, hampir 3 jam lah. Nah ini impresiku ketika naik bis itu emang nyaman, mewah, tapi ada beberapa catatan. Nah ini aku mau ulas tentang keunggulan ya dari Murid Dream Coach ini. Jadi di setiap seat itu adil semuanya teman-teman, dapat bagian kaca yang sama dan ukuran yang sama juga, kabin dan juga ruang kaki. Jadi ruang kaki ini untuk tinggiku yang sekitar 167 itu longgar banget, nggak ada masalah sama sekali, dan masih ada sisa gitu. Dan untuk di kaki untuk naik ke atas pun juga masih longgar gitu loh, ke atas bawah samping kiri kanan depan masih longgar, enak gitu. Lalu untuk masalah privasi nih, lagi-lagi Dream Coach ini menang dibandingkan dengan Switch Class. Karena apa? Kalau Switch Class kan bagian atas ini kelihatan ya, kebuka sini, dan depannya juga kebuka. Tapi untuk yang Dream Coach itu ketutup semua, jadi privasi bener-bener 100% bisa tertutup teman-teman. Dan juga dia ada dikasih ini korden ini, misalkan nggak pengen kelihatan orang di luar, ditutup bisa. Lalu misalkan nggak pengen kelihatan dari luar sini, bisa ditutup kayak gini. Nah ini kalau malam auto nyaman ini. Hal yang bikin sedikit kurang nyaman bagiku ketika naik bis ini kan brandingnya bis sleeper ya. Tapi untuk rebahnya ini maksimal cuma segini teman-teman, nggak bisa lebih merebah lagi. Beda kayak punyanya Laksana yang Switch Class, itu bisa merebah lagi agak ke belakang. Karena emang kalau Laksana itu, kalau aku ngamatin itu dia ngejar lebih merebahnya. Kalau ini merebahnya dikurangin, tapi dia ngejar space kakinya, jadi kakinya lebih longgar. Kalau teman-teman pernah naik bis Laksana yang Switch Class, itu bagian kaki, ruang kaki itu terutama yang deretan 2 ke belakang ya, itu pasti lebih sempit. Kalau ini lebih longgar teman-teman. Nah bedanya di situ. Sekarang jam 17:41 dan waktu berbuka untuk daerah Jakarta itu 17:51 teman-teman. Jadi masih ada waktu 10 menit lagi menuju waktu berbuka puasa. Melewat dikit, artinya udah berbuka puasa nih. Tak cari minum ini dulu untuk membatalkan puasa. Seadanya dulu, nanti kita balas ketika di rumah makan Kedung Roso yang dari Brebes sana. Kurang lebih nanti sekitar jam 9 lah kita masuk sana. Itu bapak kondektor atau kernetnya lagi nanyain satu-satu titik penurunan penumpang teman-teman. Jadi nanti kalau semisal malam ketiduran bisa dibangunin untuk turun di tempat yang diinginkan. Teman-teman, ini sekitar jam 9:30 kita udah sampai di tempat makan di daerah Brebes, yaitu rumah makan Kedung Roso. Ya, rumah makan Kedung Roso. Servis makan. Yuk. Kita bangun, kita ke angin.
Deledek kowe. Dia pulas banget nih dia nih. Adem banget yo. Jaketku lu ning ngisor. Iya kademen aku. Kok tak jupuk bare iki. Sandalku ndi ya? Oh iki. Ayo. Iya, Pak. Langsung ngembun kameranya, saking dinginnya nih. Nah teman-teman, untuk bis Santika dan Sendoro Satria Mas itu servis makannya di Gedung Roso, tapi yang belakang. Kalau yang depan sana itu bis-bis kayak Beju yang angkatan apa ya, lupa aku, ada pernah di situ. Lalu ada Sudiro Tunggajaya di sono. Kalau yang Santika di sini teman-teman. Nih, jangan lupa bawa tiketnya ya. Makan di sini, tadi makan di sini kalau nggak salah pas naik Sudiro deh di sono. Dan yang aku seneng dari rumah makan ini, yaitu lauknya itu bisa pilih bebas. Bukan lauk siapa? Sayurnya kita bisa pilih bebas. Di rumah makan itu disediain tipe sayurnya banyak banget. Kita bisa ngambil, misalkan ada 5 ya, kita ngambil 5-5-nya pun nggak masalah, asalkan lauknya ambil 1. Tadi kebetulan aku mau ngambil sate, cuman kalinya lagi ada rombongan, terus lagi habis, jadinya aku ambil ayam aja. Dan untuk masalah rasa, mungkin di rumah makan di daerah sisi barat ya, bukan sisi timur, sisi barat, ini rumah makan salah satu dengan cita rasanya yang terbaik loh. Oke deh, kita makan dulu. Oh ya, yang minus di rumah makan ini cuma 1. Nih, tehnya gelasnya masih kecil, nggak pernah gede. Ya udah, yuk kita makan yuk. Oke teman-teman, ini jam 10:12 udah dipersilakan untuk naik lagi nih. Jadi kemungkinan nyampe Semarang jam 12-an nih. Jam 12:30 lah nih kemungkinan. Sudah masuk tol lagi, tadi masuk tolnya itu via gerbang tol Pejagan lagi teman-teman. Dan di sini langsung jos menuju ke arah Semarang, Kudus, Jepara. Nah, tadi itu sebelum masuk rumah makan di sini sempat ngisi solar dulu setelah exit tol Pejagan. Jadi nggak berhenti lagi, langsung jos ini. Ini sekarang jam 10:30 sudah lepas Pejagan, kemungkinan jam 1 kurang dikit lagi kita akan masuk ke Semarang teman-teman. Nah, ini sebetulnya tuh aku kangen banget sih. Ini kan jam-jamnya bis Muriaan ya, jadi banyak balapan bis-bis gitu loh. Aku kangen banget, cuman kok rasa kangen itu kalah sama rasa mager nih yo. Aku malah lebih milih di seat ini terus tiduran kayak gini. Emang bis-bis sleeper tuh bocah ya, didesain untuk kita itu males turun gitu, males gerak gitu, tidur di sini aja. Udaranya dingin, terus selimutnya tebel ya, daripada di depan mending tiduran sini. Nanti ketika udah sekitaran Weleri gitu, kita mungkin aku akan ke depan gitu teman-teman. Ini melebet pati betul Pak? Padi melebet dia? Padi travel. Oh travel. Aslinya teng Kudus nih kok Pak? Iya. Ya Padi. Boten apa pami enten rencang teng Pati kan berjajan Tunggal sampai Padi beneran apa? Oh di Langsir mungkin. Oh boten. Padi tidak terbukti. Oh gitu. Tapi ini status saking Jepara. Jepara nih. Kelat. Kelat. Oh gitu.
Pesing bodi tentrem nih kok dereng melambang ya Pak? Boleh. Apa nih kerencanaan ini? Ya, ini ya. Tinggal rame kali ini. Minggu ini ya? Mulai rame nih. Oh, Baru rame. oke. Paling hamin seminggu kan gitu. 12:05 masuk kali kangkung. Jam segini normal nggak gitu maksudnya? Lumayan. Lumayan. Apa ini? Kacau. Tak anu deh. Oke teman-teman, ini karena udah mau masuk di Semarang, aku turun Semarang, aku mau bangunin si siapa? Reza. Setiap bener ini ya lurusanku. Apa Semarang ya? Tangi. Tahu saya ya. Aku ngarep ya. Nah, sebelum turun dicek dulu barang bawaannya ada yang ketinggalan apa enggak. Oh, aman. Sebenarnya sayang banget ya di rasanya kayak cepet gitu di seat ini. Padahal masih pengen tidur lagi, tapi udah mau nyampe Semarang aja. Oke lah. Kita ambil sandal dulu. Kita kembali ke depan. Jam 12:04 turun di Jatingaleh teman-teman. Pas ini. Sesuai prediksi. Pak turun Pak. Ini. Just aku turun di sini di dekatnya PLN Jatingaleh. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Ayo, melakukan ada ya? Kak Bopo. Kak apa? Di sini kita nyari Apa? toilet sini ya. Toilet ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.